Puji nama Tuhan. Shalom. Lebih keras lagi katakan shalom. Amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita bersyukur kepada Tuhan buat segala kebaikan dalam hidup kita. Amin. Nah, saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mengatakan slogan kita. GKSI Glory to Glory. Di hatiku, di hatiku, di hatiku. Haleluya. Dalam berkuasa Tuhan dan di surga. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Mari kita mengatakan saling dan Tuhan membebaskan Tuhan. Saling membebaskan jabatan kasih tinggilah anugerah tak berjabatan. Sekarang kita salingmu membebaskan jabatan kasih tinggilah anugerah tak berjabatan. Sanggup mengubah hidup kita. Saat ini kita akan masuk pada hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan buat setiap kasih yang telah kita terima. Terima kasih. Mari katakan kasih. Kasih setiamu yang berasa lebih tinggi dari langit biru, kebaikanmu yang ternyata dari dalam baik berkatmu yang telah ku terima sampai memperpesona apa yang tak pernah kupikirkan yang kau sediakan bagiku.
kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang menyatakan lebih dalam dari Tuhan. Berkat-Mu yang telah ku terima, serta membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, Kau sediakan bagiku. Jiwa Tuhan katakan dengan lembut. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu ternyata tiada dapat bertuhan selain puji dan sembah. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu, biji mata-Mu, tiada dapat aku bertuhan selain puji dan sembah. Jiwaku katakan sangat dan awal, katakan kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit Tuhan. Kebaikan-Mu yang tak nyatakan lebih dalam dari kandungan. Berkat-Mu yang telah ku terima, serta membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, dari biji mata-Mu, biji mata-Mu, dengan apakah ku bertuhan selain puji dan sembah. Tuhan berikan suara-Mu baik teman-teman. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu, dengan apakah ku bertuhan selain puji dan sembah. Siapakah aku ini Tuhan, dari biji mata-Mu, Tuhan, puji dan sembah. Puji dan sembah. Puji dan sembah.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Segala pujian hormat hanya bagi Tuhan. Pujian syukur kami. Kau hadirkan ku datang sujud di hadapan-Mu. Pujimu menyembah Yesus, ku menyembah. Terima kasih sekali lagi, segala pujian syukur, segala pujian syukur padamu. Kau hadir dalam hidupku, ku datang sujud di hadapan-Mu.
Hanya padamu hatiku percaya.
percaya, walaupun bergoncang, ku beraja, namun kasih setiamu tak berhenti. Baca tidak tahu, Tuhan lagi berkata, Tuhan ada kekuatan termasukku. Katakan dia, dan ku lakukan keselamatanku. Padamu hatiku percaya, kau benar, kau benar, dan kau berlindung. Aku bersyukur cintamu padaku sangat pernah berubah. Hatiku percaya walaupun bergoncang, belum beranjak, kamu kasih setiamu tak berhenti.
Kita dari Allah kita. Amin. Ya, saat ini kita akan kita mau siapkan hati kita mau fokus pada Tuhan karena Dia yang sanggup memulihkan kita, Dia yang sanggup mengubah hidup kita. Mari sebelum kita mendengarkan firman dan kebenarannya, mari kita angkat lampu kita. Mari katakan Yesus Tuhan, Engkau adalah Tuhan. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Sekarang sampai saatnya, kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Sekarang sampai saatnya, kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup, karena Tuhan Tuhan yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup, memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Baca kita nama Yesus Tuhan,
Pelihara nama Yesus, Allahku besar kasih-Nya, sekarang sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus, Yesus Tuhan, muliakan namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya, sekarang sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Kuasa-Ku, melakukan perkara yang bersama. Yesus aku memberikan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memberikan selamatkan Yesus aku melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memberikan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Haleluya, kita tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya Bapa. Sungguh Tuhan kami bersyukur Tuhan. Engkau Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau sanggup melakukan sesuatu yang tidak kami bisa lihat oleh mata kami. Terima kasih Bapak di sorga, Engkau hebat Tuhan. Engkau luar biasa. Engkau layak dipuji. Engkau layak disembah dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti itu. Engkau mengasihi kami bersyukur. Terima kasih Bapak di surga, saat kita mau mendengarkan firman. Roh Kudus harus melawat setiap hari, membuka hati kami, membuka pikiran kami, membuka telinga kami, sehingga firman-Mu Tuhan tinggal dalam hidup. Terima kasih Bapak, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita sudah berdoa bersama, katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, sekarang untuk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih untuk tim Praise and Worship luar biasa. Semua Anda luar biasa. Katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur hari ini di penghujung bulan April kita boleh berkumpul kembali. Saya percaya semua kita baik-baik saja. Amin. Sebab Tuhanmu sungguh teramat baik dalam kehidupan saya, saudara. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita membuka satu bagian firman Tuhan dari 2 Petrus 3 ayat yang ke-8. 2 Petrus 3 ayat 8. Kita baca firman Tuhan bersama-sama. 2 Petrus 3 ayat 8. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 8. 2 Petrus 3 ayat 8. Saudara dapat semua Bapak Ibu Saudara? Katakan amin. Katakan dulu ke kiri kananmu, engkau layak duduk dalam ruangan ini. Katakan sekali sambil tunjuk ya, tangan anak raja. Haleluya, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Ya, kita bersyukur, kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. 3, 2, 1. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan,
yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Katakan amin. Oh, dahsyat ya. Firman Tuhan katakan, akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Ya. Yang pertama, saudara, hari ini engkau boleh ada sampai hari ini oleh karena kemurahan Tuhan. Amin. Engkau ada hari ini, engkau boleh bersama, engkau boleh duduk, engkau boleh berdandan, engkau boleh kelihatan rambutmu di rebonding, ada yang lurus rambutnya di keriting, engkau boleh menikmati engkau boleh menikmati setiap pakaian yang indah. Nah, saya mau katakan kepada kita semua, itu semua oleh karena anugerah Tuhan. Amin. Terus, bahwa di hadapan Tuhan, satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Katakan dulu ke kiri kananmu, wow, the best firman Tuhan hari ini. Haleluya. Artinya apa, saudara yang dikasih? Ya, Yesus dekat kepada saya dan saudara. Biarlah hari ini saudara yang dikasih, seperti firman Tuhan hari ini katakan, ya, satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Kita harus selalu berada di pelataran Tuhan. Artinya hidup ini harus Yesus. Tanpa Yesus Kristus, tanpa kasih-Nya, tanpa anugerah-Nya, saya dan saudara hidup hampa. Ya. Saya dan saudara hidup hampa, tidak ada apa-apanya hidup itu. Tetapi hari ini apabila kita mau mengalami firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara, mulailah belajar bersyukur dan selalu bersyukur dan selalu memperkatakan, saya boleh ada sampai hari ini. Sungguh 100%, 1000%, 1.000.000%, ini semua karena Tuhan yang menolong saya. Harus seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Saudara yang kekasih, hari ini kita mau melihat tema kita. Sudah ada di depan? Amin. Ini foto waktu kita bertabisan, saudara. Ya. 2023, tanggal 7 Mei 2023 di Grand Sydney Hotel. Nah, itulah waktu kita ditabiskan. Ya, masih muda, saudara. Sekarang juga tambah muda, saya percaya. Amin. Coba yang ada yang melihat saya agak tua hari ini. Ya, karena kan Tuhan itu kan sungguh luar biasa. Super power, gantengnya minta ampun. Di sini nggak ada yang tidak ganteng. Ya, walaupun agak malas-malas sifat kita, karakter kita, tetap kita adalah umat pilihan Tuhan. Oleh sebab itu hari ini kita harus koreksi diri. Ya. Apa tema kita hari ini? Kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Dewasa di dalam Kristus. Saudara yang kekasih, orang yang dewasa di dalam Kristus, orang yang tidak mudah tersinggung. Amin. Kalau dikoreksi, pasti terima, saudara. Apalagi kepalamu yang memberitahukan kepada kau, jangan begini, tidak baik begini, saudara. Ya, walaupun ada penolakan di dalam hatimu, tetapi saya mau katakan kepada saya, kepada saudara-saudara semua yang hadir hari ini, bahwa orang yang dewasa di dalam Kristus, sekali lagi saya mau katakan, tidak mudah terpengaruh. Ya. Orang yang dewasa dalam Kristus tidak bodoh, selalu berhikmat. Betul nggak yang dikatakan Pak Gembala itu? Apalagi firman Tuhan yang berkata, saudara, nanti kita akan sampai ke situ, saudara. Apalagi Tuhan berjanji melalui firman-Nya, Bapak Ibu Saudara, maka Dia pasti akan menyatakan hal-hal yang luar biasa, yang hebat dan dahsyat, yang tidak pernah saya dan saudara alami. Tuhan Yesus Kristus bisa berikan. Berikan tepuk tangan. Saudara yang dikasih, hari ini kita melihat tema kita dewasa di dalam Kristus. Hari ini rohanimu harus dewasa, saudara. Kehidupanmu harus dewasa.
umurnya jangan 30, kelakuannya seperti 12 tahun. Umur 50 jangan engkau seperti anak umur 16 tahun, 99. 0,1% lagi mau bikin KTP. Tidak boleh seperti itu, saudara. Ya. Jadi ada orang melihat tampangmu ini muda, tetapi karaktermu seperti orang tua. Wah, ada juga keren juga begitu ya. Ya, ada juga begitu. Saudara. Tetapi ada juga yang lebih banyak itu begitu. Kamu ini sudah tua kelihatannya, tapi tingkah lakumu dan karaktermu seperti anak-anak. Wah, itu manusia pun begitu. Kalau nilai orang pintar, jago, paranormal pun kalah pada mereka. Tapi sendiri tidak tahu karakternya seperti apa. Sendiri tidak tahu tingkah lakunya seperti apa. Hari ini saya mau katakan kepada kita semua, saudara. Kalau engkau mau mengalami kedewasaan di dalam Kristus, maka hanya dengarlah firman Tuhan ini baik-baik, saudara. Janji firman Tuhan tidak pernah akan kembali sia-sia dalam kehidupan saya dan saudara. Itu harus dicamkan, saudara. Ada 3 hal penting yang harus kita lihat, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, kuasa perkataan Yesus. Yang kedua, Bapak Saudara, melatih dirimu untuk bersaksi. Yang ketiga, tekun dalam pekerjaan. 3 hal penting ini, saudaraku, menunjukkan satu sikap kita dewasa di dalam Kristus. Perkataan kita itu penting, saudara. Ya, jangan kita pandai menasihati orang, kita pandai memberi pandangan kepada orang, kita sendiri tidak sadar. Kita sendiri tidak mau berubah. Tiap hari kita didik anak kita di rumah, maka bodoh ke sekolah. Dulu bapakmu ini ternyata lebih bodoh daripada kamu. Ya, mohon maaf ya, ini hanya ilustrasi. Kau belajar, besok ujian. Dulu bapakmu sekolah nggak pernah ujian, nggak pernah belajar. Tapi ujian sekarang lulus, sukses juga lah dia karena doa istrinya. Ya kan? Nah, dewasa di dalam Kristus menunjukkan satu sikap melatih diri untuk apa? Bersaksi. Apa yang kita peroleh, apa yang kita dapat, kita berikan kepada orang lain. Meskipun masuk ke surga itu kita masing-masing. Amin. Tetapi saudara yang terkasih, hari ini jadikanlah hidupmu dewasa di dalam Kristus. Kemana-mana coba belajar bersaksi. Ya, belajar memberitakan nama Tuhan. Ya, tidak terlalu mewah orang lihat kita semua. Tidak terlalu hebatlah kita. Tetapi ketika engkau berani bersaksi tentang Kristus, engkau berani menyatakan, menceritakan bagaimana kebaikan Tuhan dalam kehidupanmu, saya percaya orang tua bisa menjadi muda ketika dia mendengar kesaksian. Orang lemah bisa dikuatkan, saudaraku. Orang yang sudah malas, tidak bisa melihat lagi, tidak ada pengharapan lagi, saudara, mereka akan bangkit oleh karena kesaksianmu, dan engkau di dalam kesaksianmu itu memberitakan tentang keselamatan. Saya tidak percaya, saudara, melalui kesaksian saudara-saudara yang ada dalam ruangan yang orang tidak terpengaruh. Saya tidak percaya. Saya bikin video salam 1 menit, bersyukur saja orang terpengaruh. Karena orang nggak pernah jumpa saya, undang saya kota nggak pernah ketemu saya. Yang mungkin dulu dia pernah kenal dengan saya. Ya, dia tidak tahu karakter saya. Tetapi satu hal yang saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara, ya, kesaksian itu penting untuk mendorong sesama kita yang sedang lemah. Amin. Nah, tekun dalam pengajaran, saudara, hati-hati, saudara. Ya. Kita sekarang ini di zaman teknologi ini, di rumah kita sambil tidur-tidur pun kita bisa melihat banyak pengajaran-pengajaran sesat, betul? Sambil makan pun orang zaman sekarang ini bukan lihat ayam gulai, saudara, tetapi yang dia lihat TikTok tentang khotbah, ya, yang lucu-lucu, yang menghibur, tentang selingkuh, ya, TikTok tentang sambil main game, banyak hal, saudara. Tapi hari ini saya mau katakan, kalau kita
dewasa di dalam Kristus, maka saudara dikasih, kita harus nyatakan tekun dalam pengajaran. Jangan pernah meninggalkan firman Tuhan sedetik. Artinya tiap hari paling tidaklah kita harus ada baca firman. Jangan sampai kita dibodoh-bodohi oleh iblis. Baik, saudara yang terkasih, hari ini hal yang pertama yang mau kita lihat, saudaraku, di bagian yang pertama ini, kuasa perkataan Yesus ini ada dua, saudara. Yang pertama kita lihat dulu bersama-sama 3, 2, 1. Maka sekarang ya Allah Israel, 3, 2, 1. Maka sekarang ya Allah Israel, biarlah kiranya menjadi nyata keteguhan janji yang telah kau ucapkan kepada hamba-Mu Daud ayahku. 1, 8 ayat 26. Saudara, waktu itu Salomo, anaknya Daud, dia melihat peluang besar di mana janji Tuhan yang sudah terbukti melalui ayahnya Daud, dan sekarang janji itu turun kepadanya, Bapak Ibu Saudara. Ya. Kemudian kuasa perkataan Yesus itu terbukti dalam kehidupan Salomo. Kita kenal Salomo. Salomo itu seorang penuh hikmat. Dia tidak minta kekayaan, tidak minta harta. Hari ini saya percaya kita di sini semuanya mau seperti Salomo. Katakan dulu ke kiri kananmu, jangan minta kaya dulu kepada Tuhan. Tetapi hari ini biarlah pikiran Kristus tinggal di dalammu. Katakan. Tetapi hari ini biarlah pikiran Kristus tinggal dalam hidupmu. Amin. Berikan tepuk tangan. Bagaimana saudara mendekati otakmu kotor, penuh dengan sampah? Ya. Tidak seperti pikiran Kristus. Bagaimana kita mau dapat berkat? Saudara mau banyak uang sakit-sakitan? Katakan dulu ke kananmu, kau mau banyak uang tapi sakit-sakitan? Mau? Jawab kiri kananmu, katakan, oh enggak ya? Mau tapi enggak mau Pak ya? Ya. Saudara mau banyak uang dan diberkati? Amin. Hari ini gunakan pikiran Kristus. Perkatakan sesuatu yang baik. Saudara mau berkatakan sesuatu yang menyakitkan orang, saudara lupa. Orang yang dengar itu sakit hati terus. Betul kan? Tapi kalau gembalamu yang ngomong jangan kau sakit hati. Ya, cepatlah yang hati-hati. Mana Pak Gembala? Tunggu kau di Starbucks, kita selesaikan perkara ini. Harus begitu saudara, perahu saudara. Amin. Kalian anak raja semua kan? Amin. Apalagi aku juga mau jadi anak raja. GKSI, glory to glories. Di hatiku. Hari ini saudara, ya, kita harus memakai pikiran Kristus. Jangan lihat orang sedikit, tak ada canda. Bahasa kami ya, bahasa orang Melayu campur dengan orang Tionghoa. Musa canda. Kita selalu memandang hal yang sebenarnya tidak layak kita beri jawaban. Perkataan-perkataan yang tidak pasti bahkan membuat iman seseorang itu jatuh. Tidak boleh seperti itu, saudara. Kita adalah anak-anak raja. Ketemu orang, katakan sesuatu yang memberi pengharapan. Itu baru benar. Amin. Mari kita melihat bagian yang kedua, saudara yang kekasih. Bagian yang kedua kita baca bersama-sama. Wah, ini seru bagian yang kedua. Kuasa perkataan Yesus. 3, 2, 1. Demikian firman-Ku. Kurang serentak. Ayo sama-sama. 3, 2, 1. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Yesaya 55 ayat yang ke-9. Saudara, hari ini kalau Yesus berkata, Yesus berfirman, Dia bisa menolong saya dan saudara, Dia mampu mengangkat saya dan saudara, Dia tidak pernah tidak melakukannya.
Hari ini firman Tuhan katakan apa? Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, saudara. Amin, saudara. Hari ini saudara minta apa? Minta berkat, minta kesehatan, minta kebahagiaan, ya minta beriman, ya jangan bimbang hatimu, jangan gelisah hatimu seperti Yakobus pasal 5 ayat 6. Kalau engkau minta dengan kebimbangan, dengan keraguan, ya susahlah Bapak Saudara. Hari ini saya mau katakan kepada kita semua, Yesus sudah berfirman, setiap perkataan yang keluar dari mulutnya itu tidak akan pernah kembali sia-sia. Amin. Coba tanya kiri kananmu, katakan kepadanya, sudah dijawab Tuhan belum doamu? Coba katakan sekali lagi, sadar diri kau ya. Saudara, kita kadang-kadang tidak sadar diri. Melakukan perintah Tuhan, menunggu janji firman Tuhan, kita tidak betah, kita tidak sabar. Ya, tidak secara langsung saya dan saudara sedang memaksa Tuhan. Tuhan jawab doamu, jawab permintaanku. Untuk Yesus Tuhan kita. Kalau saya langsung tendang aja baik kaki kiri. Kesetiaanmu perlu diuji di hadapan Tuhan. Perlu saudara. Baru datang gereja sebulan, minta berkat yang setahun. Yesus bilang, 1000 tahun lagi pun aku bisa berkati kau, kata Tuhan. Betul? 1000 tahun sama dengan 1 hari. 1 hari sama dengan 1000 tahun. Bagi Tuhan kecil, Bapak Ibu Saudara. Kau mau minta apa? Naik ke surga sekarang. Tuhan bisa bawa kita naik ke surga. Tapi kau siap nggak sampai di sana? Tubuhmu penuh dengan kefanaan, otakmu penuh dengan dosa. Siap kita naik ke surga, mati di dari tengah jalan, saudara. Di sana itu tidak ada rata tangis, tidak ada air mata, penuh dengan kemuliaan. Amin, saudara. Percaya? Percaya dong. Yesus itu satu-satunya juru selamat saya dan saudara. Firman-Nya berkata, iya, tidak. Amin, amin. Amin, saudara. Bagian yang kedua, saudara. Saya tahu saudara sudah bosan. Bagian yang kedua apa, saudara? Melatih diri untuk bersaksi. Tapi sedang kan sudah dia. Haleluya. Saudara terindikasi, kita baca firman Tuhan ini dari Kolose 1 ayat 28. 3:21. Dialah yang kami beritakan. Apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmah, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Saudara, dialah yang kami beritakan. Apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmah, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Siapa yang kita mau ceritakan? Bukan kehebatan kita. Amin. Yang kita, kalau kita mau bersaksi itu jangan saudara cerita. Saya ini hebat. Gelar itu doktor. Ya. Tahun depan profesor. Pede kali. Sempat ketemu orang yang sama tahun depan belum profesor. Nggak malu. Kalau kita malu kan. Kalau aku malu kan. Berapa jemaatmu? 20-30 lah. Jangan ketemu orang berapa jemaatmu? 2000. Ya iman saudara. Ya. Iman. Tapi mulailah dengan perkataan-perkataan yang bijak dan berhikmat. Sehingga setiap perkataanmu itu boleh terjadi. Ini nggak tahu dasarnya dari mana. Ceritanya lebih. Orang Kristen jangan menceritakan kehebatan kita, saudara. Tetapi ceritakanlah kehebatan Tuhan kita yang namanya Yesus, saudara. Amin. Jangan sini-sini ini yang paling hebat. Ini kemarin itu, kalau saya doakan sudah mati dia. Saudara, kita ini nggak pernah punya gelar dokter kesehatan, nggak pernah. Tetapi oleh karena kita merendahkan diri,
Kita percaya bahwa Yesus kita itu lebih hebat dari segala dokter yang ada di dunia ini. Maka Tuhan berikan karunia itu kepada kita. Orang yang kena kuasa telah bawa ke dokter, dokter katakan ada penyakit Pak. Telepon Pak Gembala, sudah selesai antri jam 11 malam. Pak Gembala di mana? Di rumah mau berdoa, ya datang Pak. Kita doakan, Tuhan sembuhkan, Tuhan lepaskan, Tuhan bebas. Jangan kita cerita, kita yang hebat. Tetapi cerita Tuhan kita yang hebat, Bapak Ibu. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, melatih diri untuk bersaksi itu tidak boleh kita menunjukkan satu sikap bahwa kita ini yang paling the best. Jangan. Tetapi yang paling hebat itu Roh Tuhan yang ada dalam hidup kita. Amin. Itu yang hebat, Bapak Ibu. Saudara, ada merasa Tuhan jauh dari Anda? Coba tanya diri kamu, Tuhan Yesus di mana sih selama ini? Saya terus sekali lagi, Tuhan Yesus di mana sih selama ini? Tunjuk dia sekali lagi, katakan, Tuhan Yesus itu ada dalam hatimu. Amin. Berikan tepuk tangan semua. Kalau Tuhan Yesus ada dalam hatimu, Bapak Ibu Saudara, maka mulai hari ini berani bersaksi. Jangan saudara salah bersaksi. Saudara menceritakan masa lalu saudara itu hebat kali. Dulu kalau minum air arak itu 200 liter. Ya, dulu saudara kalau pelacur itu sekali bawa cewek 5 masuk ke dalam. Itu nggak bisa memberkati orang begitu. Tapi saudara mulailah oleh karena kemurahan Tuhan. Tuhan sembuhkan saya. Tuhan pulihkan kehidupan saya. Dan hari ini saya mau katakan, masa lalu saya sepaling apapun, Tuhanku Yesus itu yang sudah mati di kayu salib, Dia mengampunnya. Hari ini apapun dosamu, kalau kau komitmen berani terima Yesus. Hari ini Yesus yang sama yang saya sembah dan yang engkau sembah sebentar ketika kita berdoa, Dia juga akan menerima kau. Itu kan betul. Saudara udah tahu dia kena kasus perzinahan, saudara mulai cerita lagi, ya dulu aku juga berzina terus ini. Gimana kita mau memberkati orang? Baik, iman saudara seperti semua. Amin. Tema kita apa tadi, saudara? Tema kita? Ya, kalau yang contoh sudah lupa. Apa tema kita? Dewasa dan berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Terakhir apa tadi? Tekun dalam pengajian. 3, 2, 1. Tekun dalam pengajian. Ayo kita baca firman Tuhan ini. 3, 2, 1. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambing oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Efesus 4 ayat 14. Saudaraku yang terkasih, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambing oleh rupa-rupa angin pengajaran dan permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Hari ini saudara terkasih, termasuk di gereja kita ini, saudara lihat, diperhatikan saya betul-betul. Kalau nggak betul saya ini, saudara cepat-cepat ya, telepon sinode, pencet aja itu pembalamu itu Pak Ketua Sinode, Pak, betul dia ngajar. Ya, saudara hati-hati saudara. Ya. Kalau gembala di fitnah biasa itu. Biasa, nggak apa-apa. Saudara mau fitnah saya nggak apa-apa. Ya. Tetapi kalau saya mengajar saudara, mendoktrin saudara sesuatu yang tidak benar, itu saya salah. Amin saudara. Ya, ini memang pengajaran. Ya. Tadi 2 poin itu saya ngajar saudara apa? Saya mengajak saudara 2 poin tadi. Kuasa perkataan Yesus. Perkatakan sesuatu yang benar di hadapan. Ya. Terus yang kedua apa saudara? Melihat, melatih diri untuk bersaksi. Yang ketiga saudara, ya, bertekun dalam pengajaran. Hari ini saudara, kalau saya tipu-tipu dengan saudara, cepat-cepat saudara hubungi ketua sinode kita.
itu meleset ke pengajarannya Pak Ganti, Pak. Jangan lagi jadi kepala. Hati-hati saudara, sekarang ini kita tidak boleh menghakimi sesama orang percaya. Tapi saudara ini semuanya anak raja, amin. Saudara tahu mana yang benar, mana yang tidak benar. Jangan diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran yang tidak benar. Ya, saya heran juga lihat orang-orang ini sudah melihat sesuatu yang mengganjal. Kalau saudara lihat sesuatu yang sudah mengganjal dalam gereja kita ini, tolong saudara segera WA saya, tegur saya. Silakan saudara-saudara, Bapak Ibu Saudara gereja kita dalam perintisan, silakan yang mau memberi masukan, tetapi yang benar ya. Yang tidak benar mohon maaf. Ya, makanya perbaiki dulu diri kita semua. Pak, saya mau jadi pengurus Pak, ayo sini daftar. Enggak apa-apa. Pak, saya mau jadi simar, ayo sini daftar. Tapi latih dirimu, tata dirimu dulu. Jangan saudara, mohon maaf saudara. Ya. Makan aja saudara lupa berdoa, mau jadi pengurus pula, mau memberi arahan pula, mau memberi nasihat pula. Atau ada di sini yang makan jangan berdoa? Ada ya? Ya nanti bertobat ya. Ya nggak apa-apa. Makanya orang yang ada dua sih biasanya. Kalau orang yang makan tidak berdoa itu biasanya badannya agak gemuk sedikit dari saya. Atau dia agak kurus sedikit dari saya. Ya itulah efek tadi itu tidak bersyukur. Ya, tapi hati-hati ya saudara, kalau misalnya dia tidak berdoa masih penting dihabiskan nasi sama lauk. Kalau piring-piringnya juga masuk perut kita, itu agak bahaya saudara. Ya, nanti ditandai yang kita bawa ke komsel bahaya nanti bahaya kita. Ya, hilang nanti piring orang sendok orang masuk ke dalam perut bahaya saudara. Ya, saudara yang terkasih hari ini, saudara yang terkasih, apa yang menjadi landasan kita adalah firman Tuhan. Amin. Amin, saudara. Amin. Hari ini jangan mau diombang-ambing oleh permainan palsu manusia dalam kejelicikan mereka untuk menyesatkan. Saudara, hari ini saudara kasih. Terlalu banyak sahabat-sahabat di luar sana. Mereka menggunakan pelayanan, mereka menggunakan cara-cara yang tidak benar untuk kehidupan mereka. Ini yang berbahaya. Tetapi hari ini saya percaya kita semua harus dikendalikan oleh Roh Kudus, amin. Yang benarlah, yang berkenan di hadapan Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang harus kita ajarkan di depan ini. Sebab firman Tuhan katakan, apa yang dikatakannya tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Apa yang keluar dari mulut Yesus tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, amin. Hari ini apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, terus belajar jujur dan setia di hadapan Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdiri. Haleluya Bapak. Haleluya. Bapak Ibu Saudara dalam sikap berdoa, kami bersyukur Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara mau berdoa silakan berdoa. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Hari ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami mau dewasa di dalam Kristus. Kami mau menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau sudah mati di kayu salib untuk kami. Tidak lain. Hari ini biarlah Roh-Mu tinggal dalam kehidupan kami. Biarlah Roh-Mu terus menyala dalam kehidupan kami. Kami perlu Kau Tuhan Yesus. Kami perlu Kau. Tanpa Engkau Tuhan, tanpa Roh-Mu yang luar biasa itu Tuhan, kami tidak akan menjadi orang yang luar biasa. Hari ini sadarkan kami Tuhan, kalau kami diberikan diri, bukan karena hebat kami, tetapi karena Tuhanlah yang melihat kami perlu karunia itu dan kami harus selalu bersyukur pada Tuhan. Bukan karena kami hebat, bukan karena kami kuat dan gagah, tetapi kami tahu Tuhan, kami mau sadar hari ini. Kami boleh berdiri hari ini, mengangkat tangan kami. Itu semua karena penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat pujian untuk firman Tuhan tadi. Kita akan pujian ini bagi Bapak Ibu Saudara yang mau didoakan sebentar. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk hadir. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Haleluya Bapak, terima kasih. Seberapa saja Bapak Ibu Saudara yang mau didoakan. Sebentar ketika angkat pujian ini, boleh masuk
puji Tuhan yang baru di saudara. Allah penyertaan Tuhan dan berubah. Yesus Tuhan, muliakan nama-Nya. Yesus Allahmu, besar kasih-Nya. Kita angkat kita saudara. Saudara, sejauh bangkang penuh Yesus. Angkat tangan kita dan kau menyerahkan hidup Yesus Tuhan, muliakan nama-Nya. Yesus Allahmu, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Saya bersihkan puji Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara yang berdoakan. Saya berdoa Yesus Allah, besar kasih-Nya. Sekarang dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Kasih-Nya Tuhan, muliakan nama-Nya. Yesus Allah, besar kuasa-Nya. Sekarang sampai selamanya. Kasih-Nya Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara besar. Dia sanggup, Yesus sanggup Kuasanya tak pernah berubah.
memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup, dia memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup, dia sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Mulialah namanya, Yesus Allah, besar kasih-Nya. Sekarang dan sampai selamanya, kasih-Nya tak pernah berubah. Tuhan, mulialah namanya, Yesus Allah, besar kuasa-Nya. Sekarang dan sampai selamanya, kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup
Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Saya persilakan untuk kembali. Saat ini kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sebelum daripada itu, saya serahkan kepada Pak Ben. Baik, kita bersatu dengan apa saudara. Terima kasih Bapak untuk hari ini. Bapak, terima saudara untuk dapat datang jangan mengembalikan kebaikan juga persembahan sepuluhan Bapak terima kami Bapak. Dari bahkan aku bagi Bapak. Haleluya. Sungguh bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh luar biasa dalam hidup kami. Kami sudah memuji dan menyembah Kau. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Hari ini kami percaya Tuhan, kami mau membawa berkat firman-Mu kembali dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mau mempraktikkan firman-Mu. Terima kasih Bapak. Saudara Tuhan kekasih, tadakan tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati Engkau, masa mudamu, Tuhan memberkati keluargamu, rumah tanggamu. Tuhan memberkati sekolahmu bagi anak-anak kita. Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati kita semua. Apapun yang Kau doakan, Kau mulai hari ini percaya. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan sumber segala jawaban dan kehidupan kita. Tuhan memberkati Kau dan melindungi Kau. Tuhan menyinari Kau dengan wajah-Nya dan memberi Kau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya padamu dengan shalom kemuliaan dan memberi Kau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.
Sehingga asa kita tidak terlihat. Aku akan Shalom, silakan duduk Bapak Ibu Saudara.